sampai dengan hari ini itu kurang lebih sudah pas mungkin 90 hari wali kota dilantik. Dilantik tanggal 20 Februari 2025 dan hari ini juga tanggal 20 Mei 2025. Untuk yang Innova ini, kendaraan ini itu pembeliannya di bulan Februari. Jadi sebelum ada instruksi presiden berkaitan dengan efisiensi. Jadi jangan sampai nanti itu makanya kita kan sudah pengadaan dan ini juga sudah kita konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri di awalnya dan clear kan? Dan clear, tidak ada masalah. Pada saat saya menjadi PLH kemudian menjadi penjabat, saya tidak pakai kendaraan itu. Kenapa tidak pakai? Karena kita tidak punya kendaraan nanti untuk Pak Wakil Wali Kotanya. Sekalipun itu misalnya ada katakanlah spanduk seperti itu juga, ya terima kasih. Dan juga karena kan sekarang negara demokrasi dan silakan seperti itu. Dan yang terpenting saya tidak melanggar hukum norma-norma agama dan hukum norma-norma negara. Sepanjang saya tidak melanggar itu, saya tidak akan tetap semangat saja seperti itu. Praduga dan sebagainya ketika kita menyerap dari subjeknya ya tercerahkan juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita citakan tentang Kota Tasikmalaya itu bisa tercapai. Mohon doanya saja untuk kepemimpinan Pak Wali Kota, Pak Iman dan Pak Diki, kita doakan dan kita semua untuk bersama-sama, karena pemerintahan ini tidak bisa dilaksanakan oleh hanya seorang wali kota, seorang wakil wali kota, seorang sekretaris daerah ataupun hanya segelintir pegawai, tetapi tugas kita ini adalah tugas untuk kita semua. Mari bersama-sama kita berkolaborasi, kemudian juga sama-sama untuk membangun Kota Tasikmalaya. Kota kita adalah kota kita semua, kita rawat semua, kita kita jaga, bangun, kita jaga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Sampurasun. Ketemu lagi di channel kita Pikirkan Rakyat. Berpikir merdeka, rakyat harus berbicara dan kita harus memikirkan rakyat. Itu jargon yang kita punya. Ya kebetulan di kesempatan ini kita kedatangan tamu, sekaligus kita mengundang Bapak kita, Bapak Sekda Kota Tasikmalaya, Bapak Asep Goparullah. Selamat malam. Kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang tentang ketasikan, tentang kekotaan, bagaimana Kota Tasik ke depannya, bagaimana kiprah Kota Tasik menuju Tasik Emas atau Indonesia Emas kesananya. Baik Pak, berbicara Kota Tasikmalaya pada kesempatan ini memang agak berseliweran hal-hal yang memang ya boleh dibilang persoalan, boleh juga tidak dibilang persoalan. Nah, sebelum masuk ke wilayah hal-hal yang lebih mendasar, kita ingin mendengar Kota Tasik ke depan setelah perhelatan kemarin dan sudah ditentukan wali kotanya, ini range-nya mau seperti apa kira-kira Kota Tasikmalaya ke depan, hal-hal yang lain kira-kira seperti apa teman? Terima kasih Pak Kang Tatang. Siap. Dan tentunya pada kesempatan ini terima kasih atas undangannya, dan untuk semua rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua selalu diberikan keberkahan. Amin. Dan selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Dan tentunya pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih atas undangannya, dan yang tentunya juga setelah pemilu kada kemarin kaitan dengan saat ini kita sampai dengan hari ini itu kurang lebih sudah pas mungkin 90 hari mau wali kota dilantik tanggal 20 Februari 2025, dan hari ini juga tanggal 20 Mei 2025. Tetapi kaitan dengan tentunya juga kaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk 2025 ini sudah alhamdulillah sampai sekarang juga sudah berjalan. Itu menyesuaikan dengan RPJMD yang tahun kemarin, kemudian juga RKPD di tahun yang kemarin, dan insya Allah di 2025 yang akan datang lama ini nanti kita akan melaksanakan perubahan anggaran dan harus sudah selesai di bulan Juli 2025. Kemudian Tasik ke depan harus seperti apa? Tentunya juga Tasik ke depan juga harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau kalau tidak baik berarti juga ada kemunduran, berarti juga sebagaimana sabda Rasul. Betul. Dari hari ini harus lebih baik ke depan. Hari besok juga harus lebih baik daripada. Nah itu juga hal-hal itu menjadi bagian yang harus semangat kita untuk memberi itu. Termasuk alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Iman dan Pak Wakil Wali Kota Pak Diki Chandra, tentunya ini menjadi semangat baru untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan untuk kegiatan-kegiatan nanti ke depan. Oke, siapa tahu Pak. Nah, kita ngobrol-ngobrol saja. Terus tadi itu bahwa sekarang ini masih RPJMD tahun lalu, artinya penganggaran ini belum di wilayah Pak Piman, berarti masih melanjutkan. Iya, penganggaran itu masih melanjutkan penganggarannya. Jadi kan kita juga RPJMD yang lalu melanjutkan yang lalu. Yang ini mah belum masa transisi RPJMD sendiri. Yang sekarang kan belum. Nanti itu nanti sedang dibahas dan mudah-mudahan kita juga bisa terselesaikan di bulan Juni itu harus sudah terselesaikan. Nah, ini kan kunci sebetulnya, Mbak. Kenapa itu jadi kunci? Karena banyak persoalan yang di masyarakat itu seolah-olah sekarang itu katakanlah RPJMD-nya milik wali kota sekarang. Karena banyak hal-hal yang ya bukan rahasia umum lagi lah ya. Kalau boleh dibilang kekisruhan atau apapun dan sebagainya, dan wajar-wajar saja kalau memang seperti ini. Nah, kalau memang seperti itu, Pak Wali Kota sebetulnya beliau itu belum masuk kepada RPJMD yang dia canangkan pada waktu kampanye itu ya, belum ya? Belum. Belum. Jadi nanti itu kan ada RPJMD 2025-2030 dan itu sudah miliknya, dan itu sudah menjadi sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota yang baru, dan itu tetapi tetap itu kan jalan pemerintah harus berjalan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Betul. Dan itu juga kaitan-kaitan dengan pola penganggarannya juga sudah teranggarkan sesuai dengan ketentuan aturan yang jadi kasus, kalau boleh dibilang kasus sekarang ini berarti belum ada urusannya dengan RPJMD yang dipegang sama sama wali kota sekarang. Contoh misalkan yang ramai nih sekarang mobil dinas misalkan belum masuk ke wilayah ini, berarti masih itu masih menggunakan RKPD yang lama juga RPJMD. Nah, sejarahnya gimana Pak? Sejarahnya gimana supaya juga clear gitu, jangan sampai persoalan ini muncul di luar itu seperti sedemikian rupa padahal sebenarnya seperti ini. Nah, kebetulan kita di sini kita buka saja supaya juga mereka paham gitu Pak. Jadi begini Pak, Kang, untuk kaitan dengan kegiatan di 2025 itu menyesuaikan dengan RPJMD transisi kemarin. Kemudian RKPD juga RKPD yang kemarin. Dan tentunya kaitan dengan hal tersebut juga di 2024 yang lalu
kita sudah mempersiapkan untuk anggaran 2025 dan lahirlah APBD 2025. Yang notabene bahwa APBD itu milik penguasa sekarang lah gitu ya. Pada kita kan pemerintahan tidak siapapun yang menjadi wali kota dan wakil wali kota itu sebetulnya juga tidak terbatasi oleh hal seperti itu. Betul. Tapi secara janji politik pada saat kampanye itu nanti kita yang kan dalam RPJMD beliau nanti di 2000. Paham, poinnya saya tangkap. Kemudian kaitan dengan katakanlah anggaran untuk mobil dinas. Yang ramai itu sekarang. Penganggaran mobil dinas itu sudah teranggarkan disampaikan di anggaran murni 2025. Anggarannya pertama kendaraan itu ada kurang lebih sekitar 8 buah kendaraan. Yang 4 kendaraan itu adalah kendaraan jabatan untuk sekretaris daerah dan 3 kendaraan 1 jabatan untuk 1 OPD kalau tidak salah itu di Bapelitbangda dan 2 kendaraan operasional dan 4 kendaraan jabatan untuk wali kota dan wakil wali kota. Kemudian proses pelaksanaannya yang kendaraan jabatan untuk sekretaris daerah dan operasional itu sudah di RUP-kan di bulan Januari 2025. Tepatnya sekitar pertengahan bulan Januari. Dan itu di bulan Februari 2025 dan sebelum pelantikan Pak Wali Kota. Itu untuk kendaraan itu. Untuk kendaraan jabatan Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota itu karena kalau misalnya dari Innova itu kan tidak inden. Jadi Januari itu sudah ready sudah ready sebetulnya. Nah, kalau yang itu kan inden dulu. Kami juga kan perlu konsultasi ke pimpinan apakah kendaraannya yang berbentuk sedan seperti apa, yang berbentuk seperti apa. Tetapi kebijakan Pak Wali Kota pada saat itu kita pergunakan untuk untuk pelayanan kepada publik dan beliau itu diarahkan untuk pengadaan ke persampahan. Jadi persampahan itu ada di pengadaan untuk pembelian 3 dump truck, kemudian 30 kontainer, kemudian juga untuk pengadaan kurang lebih sekitar 80 kontainer kecil yang buat TPS itu ya. Kemudian juga pengadaan yang berkaitan dengan pelayanan persampahan. Jadi semua diarahkan ke sana, termasuk juga berkaitan dengan proses untuk efisiensi. Mengapa misalnya kendaraan dinas sekarang ini belum diadakan, karena sampai saat ini nomornya kan belum selesai, baru selesai di beberapa waktu yang lalu. Dan waktu yang untuk untuk yang Innova ini, kendaraan ini itu pembeliannya di bulan Februari. Jadi sebelum ada instruksi presiden berkaitan dengan efisiensi. Jadi jangan sampai nanti kita kan sudah pengadaan dan ini juga sudah kita konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri di awalnya dan clear kan? Dan clear, tidak ada masalah, tidak ada permasalahan. Mengapa misalnya kendaraan jabatan sekretaris daerah itu tidak ada? Memang tidak ada. Dan memang kendaraan jabatan sekretaris daerah yang waktu itu, yang pada saat Pak Ipan Diksan itu kendaraannya kendaraan wali kota Pak Yusuf. Itu kemudian dipakai oleh Pak Ipan dan pada saat saya menjadi PLH kemudian menjadi penjabat, saya tidak pakai kendaraan itu. Kenapa tidak pakai? Karena kita tidak punya kendaraan nanti untuk Pak Wakil Wali Kotanya. Jadi sehingga kita siapkan dan kita simpan di parkiran, kemudian kita bereskan dan sebagainya, sehingga pada saat nanti Pak Wakil Wali Kota dilantik sudah menggunakan kendaraan itu sama kendaraannya dengan Pak
wali kota seperti itu. Kalau misalnya saya pakai nanti sudah bekas. Jadi kan saya juga kan tahu diri kan sekarang saya kan kaitan itu apa namanya? Ada badaban lah ya. Iya ada. Itu kan seperti itu. Dipergunakan oleh Pak. Sekarang Pak Wakil Wali Kota. Walaupun kondisinya juga apa namanya pada saat dipakai juga ada yang tidak jalan karena memang apa namanya mungkin juga kalau kata orang Sunda mah teu dihurungkeun ngalin seperti itu jadi ada. Betul. Nah itu juga alhamdulillah sekarang sudah mulai aman lah ya. Baik aman walaupun mungkin jadi posisi kaitan dengan kendaraan Pak Wali sudah ada itu yang ex pejabat apa namanya penjabat wali kota. Itu. Kemudian yang punya yang Pak Wakil itu ex Pak Wali Kota Pak Yusuf gitu seperti itu. Jadi nggak ada masalah sebetulnya ya. Pada prinsipnya mengapa saya tidak Pak Wali dan Pak itu kan kendaraannya sama. Jadi jangan sampai nanti kan pada saat Pak Budi dulu dengan ini juga sama jangan sampai nanti kan saya juga karena kan saya tahu ini kan saya seorang sekretaris kan seorang pembantu apa melayani dari sisi administrasi kaitan dengan keuangan, kepegawaian dan yang lainnya. Kemudian juga berkaitan dengan apa namanya mengkoordinasikan dengan kebijakan-kebijakan di perangkat daerah dan sebagainya juga. Nah, hal itu juga hal penting mungkin bagian yang tadi itu kita kan apa ya adabnya seperti itu seperti itu. Jadi sampai saat ini kita juga di sekretaris daerah juga belum ada kendala. Nah itu ya kita mah kata pimpinan A, kata pimpinan B gitu. Nah ini menarik sebetulnya. Jadi begitu teman-teman bahwa persoalan kendaraan itu sebetulnya tadi dibicarakan oleh Pak Sekda. Nah ini Pak Sekda, ini ada juga ya kan yang menarik yang sampai sekarang ini apa namanya gemuruhnya itu masih ada tuh. Ya ada terkesan ada kesan bahwa wali kota itu terpenjara, terpasung. Ada kesan juga Sekda sama, yang pada akhirnya masyarakat itu menilai atau menilai kelihatannya ini tidak harmonis. Bukti konkret misalkan maksudnya tidak harmonis ini apakah ini sudah ada apa namanya sudah ada bicara-bicara atau ada kumpulan dan sebagainya terkait apa namanya terkait perangkat birokrasi yang ada di kita. Dan itu sudah tidak jadi rahasia lagi bahwa di apa namanya di Kota Tasikmalaya itu ada kekosongan jabatan. Dan konon bahwa kekosongan jabatan itu sebetulnya perpanjangan tangan kebijakan dari Pak Wali Kota sebetulnya. Nah ini masih kosong dan masyarakat menilainya kan ini terlalu berlarut sampai hampir 100 hari. Walaupun sebetulnya masyarakat menuntut bagaimana kerja wali kota 100 hari. Sebetulnya kan tidak ada undang-undangnya juga sih sebetulnya mah. Kenapa 100 hari? Karena tadi itu ya karena apa namanya dianggap bahwa itu kebiasaan, dianggap itu kebudayaan. Dan itu juga teman-teman itu hampir semua di Indonesia itu selalu menuntut 100 hari kerja sudah sampai sejauh mana. Nah terkait ini Pak Sekda, kekosongan ini ya kita pun sama sebetulnya bertanya-tanya ini kenapa nih? Padahal itu hubungannya dengan pelayanan masyarakat. Ini kenapa sampai kosong-kosong seperti ini? Kira-kira apa tuh Pak? Jadi begini. Untuk kekosongan jabatan itu jangan melihat kekosongan jabatan saat ini. Jadi lihatlah 2 tahun ke belakang. Oke. 2 tahun waktu Pak PJ. Ya, 2 tahun ke belakang itu ada kita itu 2 tahun kita tuh paling lama. Oh iya. PJ paling lama dibandingkan dengan kabupaten yang lain-lain ya. Gitu. Se-Indonesia malah ya? Iya, Indonesia kan waktu yang bersamaan dengan kita itu kalau tidak salah itu Kota Tasik dan Bekasi. Cimahi apa Bekasi ya? Bekasi. Oh Bekasi. Jadi Bekasi dan Kota Tasik itu kurang lebih sekarang itu kekosongannya itu hampir 2 tahun menjelang pemilu kada. Nah, otomatis pada proses itu juga terdapat beberapa kekosongan jabatan baik yang habis
di masa tahun pertama Pak PJ, tahun kedua Pak PJ, sampai dengan sampai dengan pemilu kada. Nah, itu kekosongan itu juga mempengaruhi, karena pada saat kekosongan jabatan itu juga ada beberapa rotasi mutasi juga tidak terlalu cukup banyak. Rotasi mutasi pada saat penjabat untuk mengisi jabatan tinggi pratama itu cuma 1 kali, yaitu pengisian jabatan untuk kepala dinas P2KB P3A gitu yang waktu Pak PJ ya. Waktu Pak PJ. Kemudian juga untuk rotasi juga mutasi untuk pejabat administrator dan pejabat pengawas juga tidak terlalu banyak gitu kan. Karena itu membutuhkan rekomendasi dari Pertek dari BKN, kemudian juga rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga pas di akhir masa jabatan Pak PJ Wali Kota Pak Asep Sukmana itu ada kurang lebih sekitar 8 jabatan tinggi pratama yang kosong. Kemudian sampai hari ini juga kurang lebih ada 93 jabatan untuk pejabat pengawas dan pejabat administrator. Ya. Sehingga kurang lebih sekitar sekitar 90-an lebih gitu kan, seperti itu. Kemudian juga ada pejabat kepala sekolah juga yang betul ya, sampai 35. Oh, 35 SD ya? Iya, SD dan SMP. Nah, hari ini juga sedang dalam proses, dan mungkin mudah-mudahan secepatnya itu bisa perteknya bisa turun dari BKN. Kemudian untuk yang kekosongan sekarang, yang pejabat jabatan tinggi pratama, itu sekarang sudah alhamdulillah di minggu kemarin kita sudah turun rekomendasi persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi hari ini nanti ke depan kita akan mempersiapkan berkaitan dengan untuk jobbid para pejabat tinggi pratama. Jadi melaksanakan jobbid, setelah itu kita melaksanakan open bidding. Namun demikian mungkin nanti itu ada kebijakan nanti dengan pimpinan. Betul. Tetapi untuk jobbid kita akan laksanakan hari ini. Nanti kekosongan jabatan ini yang nanti setelah jobbid itu nanti mana-mana saja yang akan dijobbid sesuai dengan nanti keputusan dari pimpinan seperti itu. Nanti hasilnya kan bukan dari Pak Wali, dari Pak Wakil, tetapi hasil dari pansel. Nanti panselnya sudah ada dan terdiri dari 2 orang pegawai pemerintah dari provinsi, 2 orang, kemudian juga 3 orang akademisi. Dan itu sedang dalam berproses, mudah-mudahan tidak terlalu lama proses ini juga bisa berjalan. Bulan-bulan inilah ya mungkin ya. Ya, mudah-mudahan di bulan-bulan ini dan bulan Juni sudah bisa tersampaikan. Nah, itu nanti hasil jobbid itu nanti tersampaikan kembali ke BKN, minta perteknya, dan nanti tersampaikan ke provinsi untuk pengantar ke Kementerian Dalam Negeri mendapat persetujuan. Kenapa itu harus mendapat persetujuan? Karena 6 bulan sebelum pelantikan dan 6 bulan setelah pelantikan itu wali kota, wakil wali kota tidak boleh memindahkan kecuali persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan boleh melaksanakan itu sebelum 6 bulan tapi persetujuan Menteri Dalam Negeri. Dan artinya itu memang sangat krusial ya. Jadi, ada diskresi. Bukan berarti tidak boleh, silahkan dalam waktu 6 bulan tapi ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Untuk itu nanti setelah jobbid nanti kita akan kirimkan ke BKN hasilnya. Nanti hasilnya juga terkirimkan ke ke Kementerian Dalam Negeri nanti melalui surat pengantar, surat persetujuan pengantar dari provinsi. Itu prosesnya berapa lama itu juga tergantung, karena juga saat ini juga untuk yang izin jobbid juga cukup lama juga gitu, seperti karena memang hampir semua kabupaten kota kan
Yang kemarin pemilu kada berapa? Hampir kan di atas hampir 80%. Iya, 80%. 80% semua mengajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Itu kan itu menjadi Oke. Itu yang itu. Paham. Itu tupoksi Bapak sebagai sekda ya, artinya memaparkan ini kita akan lebih dalam lagi nih Pak ngobrolnya, ya kita buka-bukaan saja. Ini kebatinan Bapak nih. Persoalan-persoalan yang berkembang ini kan saya membaca dari media online ataupun media ini seolah-olah seperti sekarang aja misalkan tiba-tiba muncullah spanduk-spanduk yang seperti itu. Nah, suasana kebatinan Bapak nih ketika muncul seperti itu apa tuh Pak? Ya ini mah ya Bapak curhat deh. Dan Bapak juga manusia kan gitu. Artinya ada perasaan ini padahal apa yang Bapak kerjakan saat ini itu sesuai dengan konstitusional misalkan gitu. Tapi saya ingin menanya suasana kebatinan Bapak keluarga misalkan. Prinsipnya begini. Kalau saya misalnya ada hal yang seperti itu dianggap itu bagian dari nikmat Allah yang dikirimkan oleh kepada kita. Luar biasa. Nikmat Allah itu jangan hanya masalah kebahagiaan saja. Kesulitan itu juga nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kalau kita bersyukur di setiap apapun, insya Allah. Kemudian juga saya punya prinsip. Di dalam Al-Quran sudah jelas. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan. Dan itu janji Allah di Al-Quran. Kita jangan ingkari. Dan itu kita harus itu keniscayaan itu. Jangan kita ingkari. Dan itu bagian yang tetap saya syukuri untuk melaksanakan setiap kegiatan. Sekalipun itu misalnya ada katakanlah spanduk seperti itu juga ya terima kasih, dan juga ada kan sekarang negara demokrasi dan silakan seperti itu. Dan yang terpenting saya tidak melanggar hukum norma-norma agama dan hukum norma-norma negara. Sepanjang saya tidak melanggar itu, saya tidak akan tetap semangat saja seperti itu. Kalau misalnya saya melanggar norma agama, kemudian norma hukum, norma negara, baru saya itu kan sepanjang kita. Kemudian juga kadang-kadang juga aneh juga kalau menurut saya gitu. Anehnya mutasinya juga belum, jobitnya juga belum. Kemudian baru itu sekarang ada spanduk, jadi kadang jadi heran juga gitu kan, karena prosesnya juga belum berproses. Nah itu seperti itu. Nah, makanya itu tidak jadi masalah. Itu bagian-bagian aspirasi masyarakat. Demokrasi lah ya. Demokrasi. Tapi menurut saya mah demokrasi pun harus ada tetap ada dasarnya dan sebagainya. Dasarnya kan tadi karena belum ada apa-apa kok tiba-tiba muncul. Atau mungkin ya ini juga bukan rahasia umum lagi ketika masuk di sebuah birokrasi kan ada juga yang menginginkan misalkan segala macam dan kekisruhan di dalam itu gimana? Kalau menurut saya di dalam itu juga aman-aman saja dan pada prinsipnya semua pegawai di pemerintah kota bertanggung jawab kepada tugas pokok fungsinya masing-masing. Oke, sampai ada rumor begini Pak di masyarakat ini karena memang kita juga bersentuhan dengan teman-teman masyarakat dari berbagai kalangan sampai ada rumor lah di masyarakat. Ini kelihatannya di Pemkot ini ada matahari dua nih di birokrasi ya, lebih spesifiknya ada sekda bayangan katanya gitu loh Pak. Gimana Pak? Kalau tidak juga. itu tergantung dari persepsinya masing-masing, pandangannya masing-masing, betul. Tetapi kalau yang saya rasakan juga tidak seperti itu. Kalaupun misalnya ada persepsinya seperti itu kan hak-haknya juga bagi masing-masing. Kita juga tidak bisa melarang misalnya untuk mereka menyampaikan hal seperti itu dan sebagainya. Yang terpenting saya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, jalur yang berlaku, kemudian juga sesuai dengan kewenangan yang yang kami miliki. Dan tentunya kaitan dengan sepertinya kan kaitan dengan adanya sekarang rotasi mutasi, kaitan itu juga kita menyesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku.
Ya haruslah, kalau menabrak ya jangan. Karena gini Pak, kita pun sering kita diskusi dengan teman-teman bahwa ketika perhelatan pilkada itu selesai, sebelumnya itu kan terpetak-petak, terkotak-kotak lah, termasuk di masyarakat. Ada yang pro ini, ada yang pro ini, ada yang pro ini, yang pro ini. Tapi ketika sudah didaulat, misalkan satu yang menjadi pemenang pada saat itu, kebetulan wali kota Tasikmalaya itu Pak Piman dengan Pak Diki, tidak ada alasan lain bahwa perangkat-perangkat ini harus satu komando, katakanlah seperti itu. Karena kita meyakini bahwa, enten dengan segala hormat, bahwa yang namanya PNS itu katakanlah badega atau katakanlah abdi dalam ya. Ketika berbicara abdi dalam, dari mulai sekda sampai ke staf paling bawah sekalipun, ketika itu harus berbaris. Nah, terkesan karena memang mungkin masyarakat itu tidak tahu prosesnya, berlarut-larut versi masyarakat ya. Kok tidak ada mutasi, kok tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ini. Maka masyarakat berasumsi bahwa teman-teman birokrasi ini tidak solid. Gitu asumsinya. Gimana? Begini, kalau menurut saya itu juga silakan, mungkin pandangan saya mengapa tidak ada mutasi ya, karena tadi di awal. Jadi prosesnya juga cukup panjang. Betul. Jadi tidak instan seperti hanya mungkin nanti setelah 6 bulan. Katakanlah setelah tanggal 20 Agustus 2025 itu Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota katanya misalnya begini, cek paripos nama mau kapanpun mutasi bisa, karena tidak ada persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Nah, itu kan proses tahapan itu tetap harus kita atau kemudian kaitan dengan yang tadi misalnya sesudah pemilihan pilkada memang PNS itu juga harus netral. Walaupun kita punya hak pilih, punya hak pilih. Tapi prinsipnya juga harus netral. Tetapi setelah pemilu kada, setelah menyalurkan hak pilih dan sebagainya, mungkin juga kita harus semua, kalau menurut tema saya kemarin pada saat itu juga tidak ada misalnya ini kelompok siapa, tidak ada. Tetap kita selaku pamong praja, selaku pelayan masyarakat, selaku yang memberikan pelayanan tetap dan patsun kepada pemimpin. Dan saya sering menyampaikan ke rekan-rekan semua juga, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah ke Allah, taat ke Rasul, taat ke pemimpin. Siapapun pemimpin. Oh betul. Jangan melihat itu aja. Badenu anom, nusepuh, yang apapun, sepanjang itu pemimpin kita harus taat, dan itu wajib taatnya. Dan itu kalau kita tidak taat kan berarti kita tidak ingkar kepada yang Maha Kuasa. Buat apa kita sholat? Buat apa kita? Tapi kalau versi saya mah kalau tidak taat terhadap pemimpin makar. Ya jelas seperti itu. Iya, kalau versi saya itu makar, walaupun di situ ada di ini. Terus atau mungkin ini disengaja. Maksud saya disengaja itu dibiarkan dulu sama Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dibiarkan dulu dilihat, oh begini karena memang ada waktu itu, nanti baru nih ketahuan ini mungkin ya. Itu hanya persepsi saya ya. Iya, itu kalau saya tidak berandai-andai, tapi itu hanya Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota yang tahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kaitan misalnya sekarang sebetulnya tidak dibiarkan juga, tidak seperti itu. Betul. Pada saat rapat-rapat tinggal juga saya sampaikan komunikasi sama satu dengan yang lain. Tapi mungkin begini, kalau menurut saya, masing-masing orang punya gaya kepemimpinannya masing-masing. Sepakat tuh, jangan itu kan. Itu karakter nggak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Misalnya pada saat Pak Bubun seperti itu, gayanya seperti itu. Pada saat Pak Sarip gayanya seperti itu. Pada saat Pak Budi gayanya seperti itu. Pejabat Pak CK seperti gayanya. Kemudian Pak Asif juga gayanya seperti itu. Jadi komunikasinya juga berbeda-beda, cara menyampaikan dan sebagainya.
Dan tentunya juga ini menjadi bagian yang harus kita pahami selaku pegawai itu kan, tidak berkaitan dengan hal tersebut. Jangan hanya pegawai loh Pak, masyarakat juga harus paham. Ya itu untuk di internal kan. Oh iya, oke. Dan kaitan misalnya gaya kepemimpinan masing-masing juga berbeda-beda. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian kaitan dengan Pak Wali, Pak Waki, saya juga komunikasi dengan kami sebetulnya juga tidak ada hal yang harmonis saja, biasa saja, dan juga apalagi mungkin Pak Wakil Wali Kota kan dengan ada candaannya dengan gayanya, karakternya semua. Pak Wali Kota kan dengan kalem gitu kan, seperti itu, dengan ini kan masing-masing juga mempunyai pribadi dan gaya kepemimpinannya masing-masing. Nah tentunya juga ini menjadi bagian yang yang harus kita pahami juga bersama. Namun misalnya katakanlah gaya kepemimpinan Pak Gubernur mungkin ya seperti itu. Yeah. Gaya kepemimpinan Pak Bupati yang lain juga seperti itu. Dan mohon maaf mungkin perlu kami sampaikan juga. Jadi memang kalau tapi saya bukan membandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Dan memang bukan hanya di Kota Tasikmalaya saja yang misalnya pejabatnya yang masih kosong ada sekian 8 orang, di kabupaten kota yang lain juga masih banyak. Ya ada yang 10, ada yang 8, dan itu sama-sama juga melakukan yang nggak jauh beda lah, seperti itu. Tetapi bukan berarti kita yang lain juga seperti itu, bukan begitu. Berarti kita harus lebih menyesuaikan dengan kebutuhan yang harus kita, seperti yang kaitan dengan pelayanan. Pada prinsipnya kaitan dengan pelayanan masyarakat juga ini mohon maaf bukan berarti dengan tidak adanya pejabat definitif pelayanan itu tidak berjalan. Pada prinsipnya tidak ada, itu juga tetap itu harus berjalan sekalipun itu dilaksanakan oleh PLT gitu kan ya, PLT dilaksanakan oleh PLT. Jadi pada prinsipnya juga itu berjalan, karena di bawah PLT juga ada masih terdapat beberapa pejabat-pejabat, baik pejabat administrator maupun pejabat pengawas. Dan pejabat administrator juga untuk di OPD juga tidak terlalu cukup banyak yang kosong gitu kan. Tetapi yang cukup banyak yang kosong itu adalah petugas-petugas di lapangan sebetulnya, di kelurahan, di kecamatan. Nah, itu banyak. Itu memang kita akui kalau untuk untuk pejabat-pejabat pengawas dan juga administrator yang ada di kecamatan itu cukup banyak, terutama untuk rekan-rekan kami di kelurahan. Dan memang kondisi realnya juga saat ini kita juga dengan jumlah kelurahan yang cukup besar, dengan 69 kelurahan ini juga dengan 10 kecamatan itu juga memerlukan pegawai yang cukup banyak. Walaupun kemarin sudah kita isi juga penempatan dari CPNS, dan memang itu juga belum memenuhi harapan semua gitu, karena untuk di 2025 yang kemarin untuk formasi 2024 ini CPNS dari umum itu kurang lebih sekitar 100 orang. Tetapi yang yang lulus yang bisa kita terima kurang lebih sekitar 79 orang. Dan yang yang mengikuti CPNS untuk jabatan-jabatan di kelurahan itu banyak yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi saya juga jadi heran kenapa tidak lulus sesuai standar itu. Karena standarnya harus nilainya sekian. Jadi yang daftar banyak tapi tidak ada lulus standarnya. Bodoh Pak itu. Juga mungkin karena pada saat itunya seperti itu. Oke. Luar biasa bincang-bincang ini, ya, artinya bahwa praduga dan sebagainya ketika kita menyerap dari subjeknya ya tercerahkan juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita citakan tentang Kota Tasikmalaya itu bisa tercapai. Terus ada satu lagi nih. Nah, dengan kondisi yang seperti sekarang ini kan banyak juga masyarakat bilang bahwa wah, kewibawaan Pemkot ini karena memang ini belum, yang tadi dibicarakan ini belum, terus ada misalkan tiba-tiba obrolan-obrolan yang yang kurang pas gitu di pimpinan kita, yang pada akhirnya masyarakat berbilang, loh
kalau memang seperti begini mah wibawa Pemkot nih, atau lebih jauhnya lagi wibawa wali kota ini dipertaruhkan, karena ternyata masyarakat bilang selama 100 hari ini belum bisa bekerja. Salah satu contohnya, bukti konkretnya masyarakat itu kayak misalkan masyarakat makan bilangnya sepele tuh, piranan mutasi, piranan mindahkeun pegawai dan sebagainya melihara rese. Padahal kan ada mekanisme dan sebagainya. Nah, ini juga kan sebetulnya harus dipahami juga, gitu. Masyarakat itu harus paham. Tidak segampang membalikan tangan, ada proses-proses yang lain. Dan ternyata itu tidak terkomunikasikan, yang pada akhirnya seperti begini gitu Pak. Gitu. Ya. Kalau saya versi saya dari versi hasil obrol dengan teman-teman seperti itu. Gitu Pak. Ya memang kalau melihat mutasi nanti kalau setelah setelah 6 bulan itu kita bisa. Kalau sekarang dan memang undang-undangnya seperti itu ya. Ya, kita tentu seperti itu. Walaupun mungkin juga beberapa waktu yang lalu di media juga Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan silakan untuk mutasi, tidak usah ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Karena memang kondisinya itu kan penyampaian dari Pak Menteri secara lisan seperti itu. Tapi kan itu kan belum dicabut itunya. Ketentuan aturannya harus ada itu. Itu kan bagian-bagian yang harus kita penuhi. Kalau misalnya tidak dipenuhi juga ada beberapa yang kemarin juga dari beberapa informasi dari teman sejawat itu ada kabupaten kota yang melaksanakan tanpa persetujuan, dan itu juga kena ya. Menjadi gagal gitu juga kan, itu juga nanti. Nah, ini mungkin mengapa demikian, karena memang kondisi realnya seperti itu. Jadi pada saat Pak Wali Kota setelah dilantik 6 bulan itu juga tetap itu bisa melaksanakan rotasi mutasi itu, tetapi harus ada persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Itu ya yang menjadi prosesnya yang agak cukup lama seperti itu. Dan kalau ingin cepat-cepat ini jangan melihat Kemendagri mah cepatlah seminggu atau 2 minggu atau sebulan juga, jangan melihat kota Tasiknya saja. Oh iya, Indonesia. Itu kan itu kan berapa itu belum provinsinya dan sebagainya. Kurang lebih kan ada 540 sekian kabupaten kota provinsi yang ada di negara kita seperti ya. Puyeng lah Pak, mereka juga. Untuk kota Tasikmalaya ini, sebagai jenderal, kalau boleh dibilang di jenderal di wilayah teman-teman di birokrasi, harapannya gimana Pak? Tapi saya kurang sependapat, misalnya sekda itu jenderal ASN, tidak seperti itu. Apa tuh? Jadi itu kan hanya seorang sekretaris daerah hanya mempunyai kewenangan untuk pembinaan berkaitan dengan pengelolaan pegawai. Jadi itu ada pembinaan dan sebagainya. Jadi kalau bahasa jenderal itu ya rasanya kurang. Kalau menurut saya, pendapat saya gitu, kurang. Tapi ada fungsi seorang sekretaris daerah itu menjadi pembina kepegawaian. Kalau pejabat pembina kepegawaiannya adalah Pak Wali Kota. Nanti kalau pejabat jadi pembina kepegawaian dalam artian kita melaksanakan fungsi-fungsi administrasi, baik administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ya, sehingga kita bisa melaksanakan pembinaan. Pembinaannya itu berbentuk apa? Kita bisa mengizinkan yang bersangkutan nanti rekan-rekan pegawai kita untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, iklan-iklan. Kemudian juga kaitan dengan pembinaan yang lainnya seperti itu. Kalau ada yang agak sedikit melenceng, panggil, diomongin gitu ya? Ya, kalau misalnya ada yang rekan-rekan kami misalnya ada pelanggaran, nanti di situ kan ada aturannya sudah berlaku. Misalnya katakanlah tidak masuk kerja 3 hari, nanti atasan langsungnya yang harus membinanya dulu. Kemudian juga memberikan hukuman disiplinnya. Kalau atasan langsungnya tidak memberikan hukuman disiplin, nanti atasan langsung juga akan kenakan hukuman disiplin oleh atasan yang lebih tingginya seperti itu. Dan itu bagian-bagian itu juga proses itu juga tetap itu secara berjenjang harus dilaksanakan. Oke. Intinya perangkat birokrasi yang ada di Pemkot itu solid ya. Insya Allah solid. Amin. Dan sampai saat ini juga solid, tidak ada hanya mungkin ya persepsi dari masing-masing masyarakat. Karena kan dari sekian masyarakat Kota Tasikmalaya
dengan 700.000 lebih penduduk kita, dengan masing-masing juga punya ekspektasinya masing-masing tentang kota Tasikmalaya, ya tentunya pasti juga akan berbeda-beda. Kalau yang si A misalnya ekspektasinya seperti ini, pingin seperti ini, tapi ini juga kan kondisi kitanya juga seperti ini. Jadi kita kan tentunya yang kalau menurut saya yang terpenting mungkin kepada seluruh rekan-rekan semua, tentu juga ya kita tetap kita akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita selaku Pamong, tentunya juga selaku pegawai, selaku pelayan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan itu merupakan tanggung jawab kita kan sudah sudah digaji, sudah itu juga dan kita harus bertanggung jawab berkaitan dengan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kita masing-masing. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, yang mungkin kami menyampaikan untuk sama Kang Datang atau sama semuanya, mohon doanya saja untuk kepemimpinan Pak Wali Kota, Pak Iman dan Pak Diki, kita doakan dan kita semua untuk bersama-sama, karena pemerintahan ini tidak bisa dilaksanakan oleh hanya seorang wali kota, seorang wakil wali kota, seorang sekretaris daerah, ataupun hanya segelintir pegawai. Tetapi tugas kita ini adalah tugas untuk kita semua. Mari bersama-sama kita berkolaborasi, kemudian juga sama-sama untuk membangun kota Tasikmalaya. Kota kita adalah kota kita semua, kita rawat semua, kita kita jaga, bangun, kita jaga semua. Kalaupun mengkritik silakan saja, artinya tapi kritiknya membangun, misalkan tidak. Kita kan memiliki kota kita. Betul. Jangan sampai nanti kota kita juga tercoreng juga oleh kita sendiri. Gitu kan. Kita kalau kita sayang ke kota kita sama-sama kita juga mungkin untuk sampai saat ini apabila misalnya ada kekurangan, kami juga mohon maaf. Kami juga punya keterbatasan, tetapi kita berusaha berupaya dengan sebaik mungkin. Kemudian juga kegiatan yang sudah kita lakukan sampai dengan bulan ini, sampai pada hari ini, sampai bulan Mei hari ini juga sudah cukup banyak. Pertama mungkin juga ada beberapa berkaitan dengan kegiatan untuk kemarin kita juga melaksanakan MTQ juga sudah selesai, dan mudah-mudahan juga hasil MTQ juga ini menjadi bagian yang baik. Kemudian juga kita juga melaksanakan kemarin juga ada, mohon maaf mungkin kaitan dengan pengaspalan jalan, itu juga kan dari masyarakat ini ada yang bolong, kita selesaikan. Kemudian juga hal seperti itu. Kemudian juga karena kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang di pasar juga, lakukan perbaikan-perbaikan. Termasuk juga keberpihakan terhadap masyarakatnya sudah mulai lah ya, sudah mulai. Kemudian kita juga nanti di tanggal 22 Mei yang akan datang, kita juga akan melaksanakan isbat nikah untuk masyarakat miskin. Itu mungkin tidak ada di kota yang lain. Kita juga bukan mencari, itu kan bagian untuk program untuk pengentasan kemiskinan. Jadi pengentasan kemiskinan bukan hanya dari sisi membantu dari sisi materinya saja, bantuan untuk pemberdayaannya saja, tetapi kaitan dengan sisi administrasi juga kita harus lakukan. Betul. Karena misalnya di kota Tasikmalaya ini kurang lebih ada 7.000 yang belum tercatat di akta nikah. Dan itu dari 7.000 itu terdapat beberapa masyarakat miskin, terutama dari desil 1, desil 2 yang belum tercatat nikah. Itu juga menarik. Kita akan melaksanakan. Target kita ada 200, yang daftar itu kurang lebih ada 400 lebih. Semuanya aja Pak. Tetapi kan perlu diseleksi. Seleksinya bukan masalah seleksi kaitan miskin tidak miskinnya, tapi di situ perlu kita seleksi kehati-hatiannya. Tidak punya surat cerainya,
nanti jadi masalah. Itu kan. Kemudian juga yang mau dinikahkan tidak ada cerainya tidak ada, kemudian ada yang masa idahnya masih berlaku. Jadi yang dari 400 sekian itu ada antara 33-35 orang yang akan kita melaksanakan isbat nikah nanti di pemerintah daerah di balai kota, dan kita bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dan itu insya Allah gratis, dan itu PNBP-nya untuk isbat nikah ke pengadilan itu dibayar oleh pemerintah daerah. Itu Rp170.000 untuk per pasangan. Dan mungkin satu pasang itu nanti kita akan hadir misalnya ada 4-5 orang dengan saksi itunya, dan kita rayakan dalam artian ya seperti biasanya resepsi lah ya, resepsi nikah gitu. Nanti di balai kota, di lapang balai kota, dan ini merupakan bagian program kerja dari Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota juga. Ini menjadi bagian seperti itu. Dan itu mudah-mudahan itu kita dapat terlaksana dengan baik. Dan ini juga dari 135 ini mudah-mudahan bisa walaupun saat ini juga masih banyak karena kita juga sudah karena ada 14 hari yang harus kita verifikasi pada saat nanti sidang akta nikahnya sudah ada, nanti kan surat nikahnya, buku nikahnya sudah diselesaikan. Jadi kalau tidak karena kan sudah daftar, jadi pada saat itu selesai. Itu menarik. Salah satunya itu tuh untuk dari kota Tasikmalaya lah. Karena memang Tasikmalaya itu ada julukan yang menarik sebetulnya Pak Sekda, bahwa Tasikmalaya itu mutiara dari Priangan. Mutiara ini mari kita kilapkan sedemikian rupa dari berbagai masalah, dari berbagai macam disiplin ilmu katakan untuk keberpihakan terhadap kota Tasikmalaya. Dan jangan lupa bahwa apapun itu semuanya itu demi rakyat. Itu paling Pak Sekda. Oke, terima kasih untuk bisa datang ke sini. Terima kasih kawan-kawan, teman-teman di podcast Pikirkan Rakyat. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Pak. Sama-sama.